Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa amala amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Dan kita dapat berkumpul dalam rangka mencari ilmu ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rama Suci, NIM 1201603. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah dari Universitas IAIN Pontianak. Saya berasal dari daerah Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil pembahasan atau materi dari mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan tema peran pemasaran dalam Islam pada pertemuan ketiga. Ia dibimbing langsung oleh Bapak Adi Mursalin, SE, MM, selaku dosen mata kuliah Islamic ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin, SE, MM ini yang telah mau membimbing kami dan membimbing dalam mencari ilmu ini. Langsung saja ke pembahasannya. Dalam peran pemasaran memiliki peran marketing untuk mempromosikan bisnis dan produk yang telah dihasilkan bisnis tersebut, baik berupa barang maupun jasa. Tujuannya adalah agar masyarakat sebagai target konsumen dari bisnis tersebut dapat mengenal produk tersebut dan meningkatkan laba bisnis dengan meningkatkan potensi penjualannya. Dalam surah Al-Qasas ayat 21 sudah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa rajulun min aqsahil madinati sa'aqala ya Musa innal malaa'ikata miruna bika yaquluka fahrus inni laka minan nasihin. Shadaqallahul azim. Yang dimana pada surah ayat 21 ini menjelaskan bahwa dia Musa berkata itu perjanjian antara aku dan engkau, yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan. Maka tidak ada tuntunan tambahan atau diriku lagi dari Allah yang menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Dan pada ayat ke-77 menjelaskan tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaki fima antaka lubud dawal akhirata wala ta'sa nasibaka mina dunya wa asin kama ahsanallahu ilaika wala tabhil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dalam surah Al-Hud ini ayat ke-77 sudah menjelaskan bahwa kita harus mencari pahala sebanyak-banyaknya untuk di akhirat kelak dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Tetapi ingat, janganlah kita lupa bagaimana bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kita berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membuat kerusakan. Jadi dalam pemasaran ini kita harus mempunyai sikap yang adil, seperti menentukan harga yang adil. Karena harga yang adil dalam ekonomi Islam ini tidak akan menimbulkan dampak yang negatif ataupun kerugian bagi pelaku pasar, baik penjual maupun pembelinya. Makanya harga jangan terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya pembeli maupun konsumen. Karena Rasulullah sendiri sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil.
yang dimana juga sudah dijelaskan pada Quran surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Yang mana dalam surah ini menjelaskan sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuatlah dan janganlah berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan pemusuhan. Adapun sistem pasar menurut Islam agar mendapatkan harga yang adil, yaitu dalam ekonomi Islam ini kita memandang bahwa pasar, negara dan individu berada dalam keseimbangan istihad dan tidak boleh ada subordinat sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Karena pasar bebas ini menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Terus dalam ekonomi terdapat permintaan, demand, dan penawaran atau disebut supply yang saling bertemu dan membentuk satu titik pertemuan dalam satuan harga dan kualitas. Setiap transaksi perdagangan pasti ada permintaan, penawaran, harga, dan kualitas ataupun dan kuantitas yang saling memengaruhi satu sama lain. Karena permintaan adalah sejumlah barang yang dibelikan atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu, sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Dengan kata lain, yang bertindak sebagai permintaan adalah pembeli, sedangkan penjual sebagai suatu penawaran. Ketika terjadi transaksi antara pembeli dan penjual, maka keduanya akan sepakat sehingga terjadilah transaksi pada harga tertentu. Dalam dunia bisnis dan investasi terdapat fungsi permintaan maupun penawaran yang dapat berdampak secara menyeluruh terhadap aliran keuangan perusahaan. Hal ini dapat dipengaruhi beragam faktor agar terjadi kesepakatan dalam harga di antara konsumen dan produsen. Dalam proses keputusan, pembeli sendiri dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembeliannya dalam menggambarkan alasan mengapa seorang lebih menyukai memilih dan membeli suatu produk dengan merek tertentu, karena menurut proses keputusan pembeli terdiri dari 5 tahap, yaitu mengenal masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang dimana maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Dengan kata lain, jika permintaan konsumen lebih kuat dibandingkan penawaran produsen, harga suatu produk akan meningkatkan. Ketidakseimbangan akan terjadi saat harga dengan jumlah yang ditawarkan tidak sesuai satu sama lainnya. Semakin tinggi harga dari sebuah batang akan melebihi keseimbangan, maka terjadi penggeseran yang terjadi kelebihan penawaran. Dalam hal tersebut, kita memiliki beberapa solusi, di antaranya kita bisa memanfaatkan peluang perdagangan internasional, memanfaatkan sumber daya yang ada untuk dimaksimalkan dalam proses produksi, meningkatkan kecintaan masyarakat lokal terhadap produk dalam negeri, dan menghindari politik non-partisan. Selain itu juga adapun prinsip pasar dalam Islam, yang dimana dalam Islam menegaskan bahwa
Pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas, perfect competition. Namun dalam demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh syariah, yang dimana harus sesuai dengan syariat dalam Islam. Berikutnya, adapun prinsip yang harus kita pegang berlaku penjual, yaitu harus melihat harga dan persaingan. Dalam pasar, Islam agar mendorong efisien dalam produksi dengan jumlah produsen atau penjual yang banyak, maka produsen akan berlomba-lomba untuk mutu berniaga dalam harga dan persaingan yang sempurna. Kita perlu melakukan dengan cara memproduksi barang yang homogen, karena produk homogen ini adalah produk yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen dan produsen, dan konsumen harus memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna. Dan perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar dengan menjual produk dengan berpatokan dengan harga yang ditetapkan di pasar. Dalam pemasaran kita harus mengetahui apa itu hisbah dan pengawasan pasar agar kita lebih tertib lagi, karena hisbah ini merupakan lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dengan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Para ekonomi muslim kontemporer mengaitkan eksistensi hisbah sebagai acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar. Dalam perjabatan wilayah hisbah ini disebut dengan al-mutasib, yang bertugas mengatur ketertiban umum, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga, mengawasi berlakunya tindakan undang-undang masyarakat, dan terkadang mustahib ini memberikan keputusan dalam perkara-perkara yang perlu segera diselesaikan. Karena ini merupakan salah satu peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar, adalah menentukan lembaga pengawas pasar, market supervision. Keberadaan institusi ini sebagai regulator atau pengawas dalam proses mekanisme pasar, terutama mengontrol harga dan para pelaku pasar. Dalam Islam, negara ini memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung sempurna, informasi yang merata, dan keadilan ekonomi. Dalam hal terjadi distorsi pasar, maka pemerintah boleh melakukan investasi untuk membentuk suatu kekuatan pasar, karena kekuatan pasar ini yang besar akan mampu menimbulkan ketergantungan konsumen terhadap penggunaan produk hasil produksi. Dari suatu perusahaan, tingkat kekuatan pasar dapat diketahui melalui hubungan antara struktur pasar, perilaku, dan kinerja pasar, serta kekuatan pasar secara relatif. Kekuatan pasar ini juga dapat diketahui dari fungsi distribusi dalam riset pemasaran. Informasi yang dikumpulkan akan mengetahui kekuatan pasar saat riset berlangsung atau potensi kekuatan pasar di masa depan. Kekuatan pasar juga dapat diamati melalui pangsa pasar. Pengaruh kekuatan pasar dapat diterapkan pada jenis pasar persaingan tidak sempurna. Dalam mekanisme pasar pada zaman ke zaman, mekanisme pasar pada masa Rasulullah, pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat. Pada masyarakat muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khalifah Rasyidin, bahkan Muhammad SAW pada awalnya adalah seorang pembisnis. Demikian pula Khulafaur Rasyidin dan sebagian besar sahabat Muhammad adalah seorang pedagang profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran, yang mendapat julukan Al-Amin, yang terpercaya. Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah, Rasulullah dan para sahabatnya lebih
memprioritaskan perjuangan dan dakwah. Ketika masyarakat muslim hijrah ke Madinah, para Rasulullah bergeser menjadi pengawasan pasar atau al-muhtasib. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap mendapat berlangsung secara islami. Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk berbuat kebijakan penetapan harga ketika tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni yang tidak dibarengi dengan dorongan monopistik dan monosonistis. Maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Pada saat itu para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kita." Beliau menjawab, "Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah, serta memberi rezeki. Mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntunku karena kezaliman dalam hal daerah dan harta." Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam ekonomi konvensional ini diistilahkan oleh Adam Smith dengan invisible hand yang mengatur pembentukan harga di pasar, dan pada masa Khalifah Bani Umayyah hanya berumur 9 tahun, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian orang-orang Madinah membiat Hasan bin Ali, namun Hasan bin Ali ini menyerahkan jabatan khalifahannya ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada masa itu sedang dilanda bermacam fitnah yang dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, pertempuran Siffin, perang Jamal, dan pengkhianatan dari orang-orang kafir dan syariah, dan terakhir terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Zaman Daulah Abbasiyah merupakan sebuah negara yang melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Pendiri dinasti ini adalah Abdullah As-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaymah pada tahun 104 Hijriah. Dilantik menjadi khalifah pada tanggal Rabiul Awal 132 Hijriah. Dalam sejarah peralihan kekuasaan dari Daulah Umayyah kepada Daulah Abbasiyah bermula ketika Bani Hashim menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka, karena mereka adalah keluarga Nabi yang terdekat. Tuntunan ini sebenarnya telah ada ketika wafatnya Rasulullah, tetapi tuntunan itu baru mengeras ketika Bani Umayyah naik tahta dengan mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Bani Hashim yang menuntut kepemimpinan Islam itu digolongkan menjadi dua golongan besar. Pertama, golongan Alwi, keturunan Ali bin Abi Thalib. Mereka ini dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu pertama keturunan dari Fatimah, dan yang kedua keturunan dari Muhammad bin Al-Hanfiyah. Dari yang kedua adalah golongan Abbasiyah, Bani Abbasiyah, keturunan dari Al-Bas, paman Nabi tersebut. Perbedaan dari kedua golongan tersebut yaitu golongan Abbasiyah lebih mementingkan kemampuan politik yang lebih besar daripada golongan Alawi. Pada abad ke-7 terjadinya pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontak yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, yakni perang antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwan ibni Muhammad dinasti Bani Umayyah, yang akhir dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syirah berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah, dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Dari sini dapat diketahui bahwa bangkitnya Daulah Abbasiyah bukan saja penggantian dinasti, akan tetapi lebih dari itu adalah penggantian struktur sosial dan ideologi.
Baiklah, sekian dari penjelasan dan pembahasan saya dari materi pemasaran syariah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata kurang yang mengerti. Saya secara pribadi mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.